Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, Bapak. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari AB47 Intra 2 akan menjelaskan mengenai studi kasus Total Quality Management atau TQM dari Wuling Companies atau W Companies. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Albia Desmia Irianti. Perkenalkan, saya Karina Siombing dengan NIM 105012300171. Perkenalkan, nama saya Keisha Hali Hoyrunisa Skenawati dengan NIM 105012300223. Perkenalkan, saya Rida Mutia Zahra dengan NIM 105012300266. Baik, pada slide ini saya akan membahas latar belakang dari W Companies atau Wuling. W Company sendiri merupakan suatu perusahaan yang berfokus pada pengembangan produk baru atau New Product Development atau NPD. Dalam perjalanannya, perusahaan ini menghadapi tantangan yang cukup serius, diantaranya tingginya defect atau cacat produk, failure rate produk yang masih tinggi atau tingkat kegagalannya masih tinggi, serta meningkatnya keluhan dari pelanggan. Setelah dianalisis lebih dalam, ditemukan 3 permasalahan utama, yaitu yang pertama adalah sistem manajemen kualitas yang belum optimal, kurangnya kesadaran kualitas pada karyawan, serta proses pengembangan yang belum terstandarisasi. Oleh karena itu, perusahaan sangat memerlukan pendekatan manajemen kualitas yang lebih terstruktur. Baik, yang selanjutnya adalah slide 2 tentang quality management. Sebelum kita memasuki ke solusi, mari kita pahami dulu apa itu quality management. Secara pengertian, quality management adalah suatu proses terintegrasi untuk mengontrol, mengelola, dan meningkatkan kualitas produk atau jasa secara berkelanjutan. Terdapat 4 komponen utama di dalamnya yang harus berjalan beriringan, yaitu quality planning, perencanaan, quality control, pengendalian, dan juga quality assurance atau penjaminan dan quality improvement atau perbaikan kualitas. Fokus utama dari penerapan manajemen kualitas ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mengurangi kesalahan atau defect, serta meningkatkan efisiensi proses kerja dari suatu perusahaan. Baik, yang selanjutnya adalah slide Total Quality Management. Untuk mengatasi masalah pada fungsi NPD tadi, kita menggunakan pendekatan Total Quality Management atau TQM. TQM merupakan pendekatan manajemen yang melibatkan seluruh organisasi untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan dengan fokus utama pada kepuasan pelanggan. Terdapat 5 prinsip utama dalam TQM yang diadopsi, yaitu Customer Focus, Continuous Improvement, Employee Involvement, Process Approach, dan Data Driven Decision atau pengambilan keputusan berbasis data. Di W Company atau Wuling Company, penerapan TQM ini diwujudkan melalui 3 langkah strategis. Yang pertama, pelatihan karyawan secara intensif untuk mendongkrak kesadaran kualitas. Lalu yang kedua, perbaikan sistem melalui tinjauan teknis produk atau technical review. Dan yang ketiga adalah penggunaan metode analisis kualitas yang berbasis data. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Berdasarkan latar belakang dan landasan teori tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah menganalisis kondisi nyata manajemen kualitas yang ada di W Company atau Wuling saat ini, mengidentifikasi masalah-masalah spesifik dalam proses pengembangan produk baru, lalu menentukan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab masalah kualitas tersebut. Sedangkan tujuan lanjutannya adalah kami ingin merancang sebuah skema perbaikan atau improvement scheme untuk manajemen kualitas sekaligus mengevaluasi sejauh mana dampak perbaikan tersebut terhadap penurunan defect rate, penurunan failure rate, dan peningkatan customer certification atau kepuasan pelanggan. Sekian pemaparan latar belakang dan tujuan dari studi kasus ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis masalah. Yang pertama itu ada kondisi perusahaan. Jadi, perusahaan W atau Wuling itu merupakan perusahaan teknologi yang sudah beroperasi lebih dari 20 tahun dan memiliki pasar di beberapa negara. Perusahaan ini tuh menerapkan sistem quality management yang berbasis ISO 9001/2000 dalam pengembangan produk baru. Target kualitas perusahaan itu yang pertama ada defect produknya yang sama dengan 0, nilai audit sistemnya lebih dari 90, failure rate-nya itu kurang dari 10%, dan customer satisfaction-nya itu lebih dari 93%. Namun dalam praktiknya ini tuh kualitas produk baru masih belum stabil dan banyak ditemukan masalah pada proses quality management. Oke, selanjutnya masuk ke permasalahan utama yaitu penurunan kualitas produk baru perusahaan yang terdiri dari tingginya defect produk, tingginya repair rate, banyak batch problem, produk sering mengalami stop line, kualitas material itu pembelian buruk, customer komplain yang meningkat, failure rate produknya tinggi, dan sistem quality management yang belum berjalan secara optimal.
Selanjutnya masuk ke penyebab masalah. Yang pertama itu ada sistem quality management belum sempurna. Jadi monitoring kualitas itu kurang, pengendalian kualitas belum konsisten, audit dan evaluasi belum maksimal, serta sistem quality-nya itu belum terintegrasi. Yang kedua ada proses sistem tidak efektif. Ini tuh merupakan faktor paling dominan karena dengan bobot AHP-nya yaitu 0,308. Untuk masalahnya itu, ada proses development yang belum berjalan baik, evaluasi proses yang lemah, SOP dan standar kualitas yang belum optimal, dan technical review-nya yang kurang maksimal. Yang ketiga, ada kualitas SDM dan organisasi lemah. Training karyawannya itu kurang efektif, quality awareness-nya rendah, koordinasi antar departemen buruk, dan tanggung jawab quality-nya itu belum jelas. Dan yang terakhir ada procurement atau supplier quality-nya bermasalah. Itu tuh material suppliernya sering bermasalah, kontrol suppliernya kurang ketat, dan pengawasan material tuh cenderung lemah. Oke, selanjutnya ada fishbone diagram yang menunjukkan penyebab menurunnya kualitas produk baru perusahaan. Jadi masalah utamanya itu berada di bagian kanan, yaitu penurunan kualitas produk baru yang menyebabkan defect produknya tinggi, reply rate-nya meningkat, dan customer complaint-nya bertambah. Untuk penyebabnya itu dibagi menjadi 6 faktor utama. Yang pertama ada man atau SDM, seperti quality awareness-nya rendah dan trainingnya belum efektif. Yang kedua ada method, yaitu proses sistem dan SOP kualitasnya belum optimal. Yang ketiga ada material, yaitu kualitas supplier dan material yang masih bermasalah. Yang keempat ada mesin atau teknologi, seperti sistem monitoring kualitas yang belum maksimal. Yang kelima ada manajemen, yaitu koordinasi dan pengawasan kualitas masih lemah. Dan yang terakhir ada environment, yaitu budaya kualitas perusahaan yang belum kuat. Jadi, dari seluruh faktor tersebut tuh penyebab paling dominannya adalah proses sistem yang tidak sempurna karena memiliki pengaruh terbesar terhadap penurunan kualitas produk. Oke, selanjutnya ada improvement sim yang dimana berdasarkan hasil analisis menggunakan cause and effect, diagram dan analitik hierarchy proses atau AHP, W Company mengidentifikasikan 7 faktor penyebab utama masalah kualitas. Lalu merancang skema perbaikan yang diimplementasikan dalam 5 tahap. Yang pertama ada conceptual phase, itu tuh pembentukan konsep produk. Yang kedua ada planning phase, itu perencanaan kualitas. Yang ketiga ada development phase, itu pengembangan produk. Yang keempat ada validation phase, itu tuh validasi produk, dan yang terakhir ada release phase, itu release produk. Nah, dalam 5 tahap itu ada 3 jenis. Yang pertama itu PDCA cycle, menerapkan siklus plan do check act untuk menjamin kualitas berkelanjutan. Nah, yang kedua ini ada technical review 1 hingga technical review 6. 6 tahap technical review ini untuk memantau progres dan kualitas di setiap fase pengembangannya. Lanjut, yang ketiga itu yang terakhir, quality target, itu defect product, kayak contoh 0, terus auditnya sistemnya lebih besar dari 90, value rate-nya kurang dari 10%, terus customer satisfaction-nya lebih sama dengan 93%. Nah, next-nya itu ada perbaikan sistem perusahaan. Yang pertama ada penguatan organisasi IPD, itu IPMT sebagai tim lintas fungsi inti. Yang kedua koordinasi internal dan eksternal efektif. Yang ketiga platform komunikasi terstruktur. Yang kedua ada penyempurnaan sistem QM. Itu yang pertama ada struktur organisasi kualitas diperjelas, terus tanggung jawab dan wewenang ditetapkan, dan ISO-nya 9001 banding 2000, terus diimplementasikannya dengan penuh. Nah, yang ketiga itu ada technical review berkala. Itu technical review-nya 1 hingga technical review 6 di setiap fase NPD. Terus ada dekomposisi target kualitas periodik, terus monitoring juga, analisis data dan laporan. Nah, yang terakhir ada peningkatan proses standar. Yang pertama itu pasti ada SOP dan standar kualitas diperbaiki. Terus yang kedua ada MSA dan SPC diintegrasikan ke proses. Yang ketiga ada defect analysis, metrik diterapkan. Oke, lanjut ke training karyawan. Nah, training karyawan ini ada 4. Yang pertama ada management knowledge, itu pemahaman sistem manajemen, kualitas, dan proses IPD. Yang kedua ada professional knowledge, itu software, hardware, dan pengetahuan produk mendalam. Yang ketiga ada proses dan standar, itu SOP, standar kualitas, dan generic skill operasional. Yang keempat ada internal dan eksternal, pelatihan di dalam perusahaan dan dari lembaga eksternal juga. Nah, tujuan training ini tuh untuk apa sih? Yang pertama meningkatkan kualitas awareness seluruh karyawan NPD. Yang kedua
menyelaraskan nilai karyawan dengan target bisnis perusahaan. Yang ketiga, membangun rencana karir dan mekanisme insentif yang tepat. Yang keempat, menerapkan promotion mechanism pasca pelatihan. Untuk supplier manajemennya, itu masalah utamanya pasti ada di procurement quality control, itu lemah, supplier bermasalah, dan kontrol material tidak ketat. AHPW-nya 0,057. Nah, yang pertama itu ada standar kualifikasi supplier. Itu kembangkan mekanisme audit dan verifikasi supplier. Yang kedua, standar kualifikasi berbasis QMS perusahaan. Yang ketiga itu whitelist supplier yang memenuhi syarat. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi berkala. Yang pertama itu ada pantau kualitas dan jadwal material secara rutin. Yang kedua itu scorecard supplier, kualitas, waktu, responsivitas. Terus yang ketiga ada tindakan korektif bagi supplier bermasalah. Nah, yang terakhir itu ada manajemen kontrak ketat. Yang pertama itu ada klausul kualitas dalam setiap kontrak pembelian. Yang kedua ada penalti dan insentif berbasis performa supplier. Yang terakhir itu ada koordinasi antar departemen kayak QM, PU, PE gitu. Setelah mengidentifikasi penyebab utama permasalahan kualitas, Wuling Company menerapkan program perbaikan quality management melalui 5 tahapan utama, yaitu concept formation, planning, product development, validation, dan product release. Pada setiap tahapan tersebut, perusahaan melakukan technical review atau TR1 sampai TR6 untuk memastikan bahwa proses pengembangan produk berjalan sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan. Selain itu, perusahaan juga menerapkan beberapa langkah pendukung seperti penggunaan metode MSA dan SPC untuk pengendalian kualitas, peningkatan koordinasi antar divisi, penguatan pengawasan supplier, serta pemberian pelatihan quality awareness kepada karyawan. Seluruh perbaikan tersebut dijalankan secara berkelanjutan dengan pendekatan PDCA, sehingga proses pengembangan produk menjadi lebih terstruktur, efektif, dan mampu menghasilkan kualitas yang lebih baik. Setelah program perbaikan diterapkan, perusahaan mengalami penurunan defect rate yang signifikan. Target defect yang sebelumnya sebesar 30 defect berhasil ditekan menjadi 6 defect, bahkan pada beberapa tahapan pengembangan berhasil mencapai 0 defect. Selain itu, sebagian besar past defect removal rate mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa cacat produk dapat diidentifikasi dan diperbaiki secara optimal selama proses pengembangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan quality management yang lebih terstruktur mampu meningkatkan kualitas produk dan membantu perusahaan mencapai target kualitas yang telah ditetapkan. Selain menurunkan defect rate, implementasi improvement scheme juga memberikan dampak positif terhadap customer satisfaction. Jumlah customer komplain mengalami penurunan secara bertahap setiap tahun. Dari sisi kegagalan produk, failure rate kurang dari 1 bulan turun dari 2,75% menjadi 0,39%, sedangkan failure rate 6-12 bulan turun dari 5,81% menjadi 1,16%. Penurunan tingkat kegagalan tersebut menunjukkan bahwa kualitas produk menjadi lebih stabil dan semakin sesuai dengan harapan pelanggan. Dengan demikian, program perbaikan yang diterapkan tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan. Maka, kesimpulan yang bisa kita dapat, Wuling Company menghadapi berbagai permasalahan kualitas dalam proses pengembangan produk baru yang ditunjukkan oleh tingginya tingkat defect, failure rate, serta keluhan pelanggan. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan sistem quality management, ketidakefektifan proses pengembangan, rendahnya quality awareness karyawan, serta kurang optimalnya pengendalian supplier. Melalui penerapan Total Quality Management atau TQM, siklus PDCA, technical review yang terstruktur, pengembangan kompetensi karyawan, dan penguatan supplier management, perusahaan berhasil melakukan perbaikan secara menyeluruh pada proses pengembangan produk. Implementasi program tersebut terbukti mampu meningkatkan kualitas produk, menekan tingkat defect dan failure rate, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, keberhasilan Wuling Company menunjukkan bahwa penerapan manajemen kualitas yang terintegrasi dan berkelanjutan merupakan faktor penting dalam mencapai keunggulan operasional dan menjaga daya saing perusahaan. Demikian presentasi kelompok kami mengenai studi kasus Total Quality Management pada Wuling Company. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang kami sajikan. Terima kasih.